Di awal tahun 2022, Januari kemarin, aku memutuskan untuk menjadi seorang CEO. Itu adalah sebuah title jabatan di organisasi yang nggak mudah dijalankan, ya. Karena selain harus punya skill yang tepat, tentu harus memiliki mental yang kuat juga. Tapi keputusan aku itu didasari dari aku ini melihat di organisasinya partner aku ini tidak adanya absennya seorang pemimpin, leader, ataupun seseorang yang mampu untuk mengarahkan kemana arah organisasinya ini berjalan. Bahkan penjualannya pun terseok-seok. Nah, berarti kan ini butuh seorang CEO. Jadi aku minta nih yuk kita rapat. Karena kita butuh seorang CEO. Ya kan? Nah, di rapat itu selain ngebahas tentang siapa yang mau jadi CEO, tentu juga ngebahas yang lain. Nah, di situ aku tanya, ini siapa di sini yang mau jadi CEO? Itu bahkan partner aku sendiri pun yang seharusnya sewajarnya di situ menjadi seorang CEO ya. Karena aku di situ sebenarnya adalah pihak lain. Dia pun tidak angkat tangan. Nah, karena keadaan seperti itu, yaudah berarti aku volunteer mengajukan diri untuk menjadi CEO di organisasi tersebut. Nah, ketika aku sudah menjadi CEO di situ, ya kan? Nah, masih di rapat itu, aku bilang gini, berarti kalau kalian itu aku suruh masuk jurang, gitu ya. Terus naik naga, naik gunung. Pokoknya aku minta apapun ke kalian, ya kan? Karena aku CEO, komennya paling tinggi, komandonya paling tinggi, kalian harus nurut. Tapi partner aku ini sepertinya di wajahnya menyimpan suatu hal yang sebenarnya dia nggak sreg, ya kan? Nah, hingga nantinya itu malah bisa bikin aku, bukan bisa, justru beneran bikin aku menjadi gila. Nah, ini adalah cerita aku bagaimana aku menjadi CEO cuman sekitar 6 bulan dan ini benar-benar bikin gila aku karena adanya hal-hal yang itu tidak sewajarnya terjadi kalau kalian menjadi seorang CEO. Nah, itu yang akan aku bagikan ke kalian di Mindmaster kali ini, yaitu adalah pengalaman aku menjadi seorang CEO. Oke, lanjut. Keputusan tadi di awal aku menjadi seorang CEO sudah diambil apapun yang terjadi pada saat rapat itu ya kan. Nah, hingga hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan dan seterusnya ya kan. Nah, karena tadi di raut partner aku terlihat kok sepertinya dia keberatan ya kan, muncullah hal-hal yang mengkonfirmasi ya kan raut wajah tersebut. Ketika aku minta dia untuk nge-up jualan, timnya juga untuk nge-up jualan, ya kan? Tak suruh ini itu selalu ada pengelakan dari dia. Ya kan? Aku minta tolong ini kontennya dibikin seperti ini, disisipi jualan dan seterusnya. Kalau teman-teman di sini yang sudah sering nonton YouTube Fusik, pasti teman-teman ngerti ya, aku juga sering nyelipin jualan di dalam videonya dia. Dan aku juga sering sekali, bukan sering, pasti bikin yang namanya series di YouTube-nya Fusik. Karena apa? Dengan kita bikin series, itu audiens itu nanti akan terhanyut di situ, dia mendapatkan manfaatnya dan dia kepengin ikut terus. Aku mencoba mengaplikasikan itu ke partner aku ini, dan di situ posisinya menjadi CEO. Orangnya tuh selalu ada aja, ya kan, cara ataupun komunikasi untuk mengelak. Seakan-akan aku ini bukan CEO di situ, padahal aku di situ CEO. Bahkan yang menjadikan aku jauh lebih gila lagi, ya, ketika suatu hari dia bilang seperti ini, ya, ini karyawannya mau aku tambah. Aku bilang gitu, dan mau gue. Padahal dari laporan kinerja bisnisnya itu itu lebih sering rugi daripada untung. Ya, lebih sering rugi daripada untung. Dan dia ngotot mau nambah karyawan. Tak tanya loh, memang kebutuhannya apa sih mau nambah karyawan? Bukannya seharusnya yang ada sekarang itu dimaksimalkan dulu ya. Toh sekarang masih
rugi gitu kan. Terus bilangnya, ya kalau memang butuh ya gimana lagi. Nah, disitulah aku makin menjadi gila lagi. Wah, posisiku menjadi CEO ini dipertanyakan, kan gitu. Usut punya usut ya, setelah berbulan-bulan aku menjadi CEO di situ, seminggu sekali aku rapat ya kan. Kenapa sih komunikasi yang berjalan antara CEO dengan partnernya dan dengan timnya itu kok tidak berjalan dengan efektif? Nah, ternyata di sini kalau biasanya kita sering mendengar yang namanya adalah authority bias ya. Jadi misal kayak aku itu memberikan saran ke seseorang, kalau orangnya ini itu sudah bayar aku, biasanya akan dilaksanakan dengan baik. Nah, tetapi di sini tidak terjadi authority bias karena otoritasku sebagai seorang CEO di sini itu dipertanyakan, diragukan, bahkan tidak dianggap oleh partner aku. Nah, pertanyaannya, kenapa diragukan? Nah, karena awal mulanya ini adalah hanya sebatas teman doang. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang berbisnis dengan teman, itu mohon diwanti-wanti ya, karena seringkali karena hanya teman doang, itu nasihatnya, sarannya ya kan, ketika berbisnis itu menjadi tidak dianggap. Nah, kamu kan cuma teman doang. Ya kan? Aku tahu kamu kemarin kayak gini, Belgedes, sekarang kamu kok sok-sokan. Nah, misal seperti itu. Jadi komunikasi yang berjalan itu tidak efektif. Padahal seharusnya yang namanya CEO di dalam suatu perusahaan itu adalah komennya tinggi untuk di bawah-bawahnya. Alasan yang lain juga kenapa kok menjadi tidak mempan ya kan. Nah, ini aku baca catatanku ya. Ini karena si partner ini ya aslinya itu tidak mau ada orang lain yang mengatur di organisasinya tersebut. Tetapi di lain sisi si partner aku ini sebenarnya juga nggak mau ngatur. Ini kan lucu ya, ini permasalahan yang lucu. Nah, jadi maunya ya orangnya ini itu bisnisnya itu ya udah jalan aja apa adanya, ngalir aja ya. Mungkin seperti tai Kelly kali ya. Tai Kelly itu bahasa Indonesianya apa? Mungkin seperti tai yang dia itu terombang-ambing di sungai itulah. Seperti itulah gambaran kasarnya. Mohon maaf menggunakan pengandaian seperti itu. Dan juga di sini aku mengamati memang orangnya itu ogah banget yang namanya jualan karena dia itu merasa lebih nyaman ketika dibayar suatu perusahaan. Nah, itulah yang menjadi alasan-alasan kenapa sosok aku menjadi seorang CEO di situ itu tidak efektif. Lalu solusinya apa agar bisnis ini tetap berjalan? Nah, solusinya adalah pada saat itu aku karena gilanya sudah puncak, oke lah, berarti mau nggak mau ini harus dibikin final, ya kan? Ya udah, solusinya adalah aku mengundurkan diri menjadi CEO di organisasi tersebut. Karena di situ aku juga ngomong, ngapain juga aku jadi CEO di sini? Aku mencoba mengarahkan, kalian tidak mau diarahkan. Aku keluar tak suruh gini gitu, ternyata juga enggak, ya kan? Yaudah, berarti ini langkah yang paling tepat adalah aku tidak menjadi bagian dari organisasi tersebut. Dan agar proses bisnisnya ini sama-sama serius, nah, disitulah munculnya perjanjian tertulis hitam di atas putih, tanda tangan di atas materai. Aku nggak bisa menunjukkannya karena itu confidential ya. Intinya kalian kalau dalam keadaan seperti itu atau mungkin di awal bisnis ya, teman-teman bikinlah perjanjian hitam di atas putih ya, supaya apa? Jelas. Nah, di situ tertuang perjanjian ya. Jadi di situ aku menjalankan digital marketing untuk mantan aku ini dan aku bikin funnelnya dan sebagainya. Tetapi karena aku tidak bisa mengontrol penjualan di situ, ingat ketika aku jadi CEO, aku kesusahan mengontrol penjualan di situ karena memang nggak mau diatur. Nah, makanya di situ perjanjiannya adalah aku hanya sebatas mengiklankan, bikin funnel, dan kewajibannya pihak dari partner aku itu harus mendatangkan ROAS atau return on ad spend itu minimal 3. Kalau selama 3 bulan itu tidak mencapai ROAS 3, maka perjanjiannya akan berhenti dan sudah tidak ada lagi bantuan ataupun berbisnis dengan
fusik. Karena apa? Ya berarti dia tidak bisa berjualan. Nah, seperti itu. Itu Mindmeister yang bisa aku bagikan pada video kali ini. Semoga ini bisa menjadi asupan gizi pikiran kalian dan mindset kalian. Supaya apa ya teman-teman mungkin bisa mempersiapkan diri ya. Mungkin teman-teman sekarang tawaran jadi CEO. Nah, cerita aku ini, pengalaman aku ini bisa menjadi backingan buat langkah kedepannya kawan-kawan semua. Oke, gitu aja di Mindmeister pada episode kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.